Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo, pada mata kuliah Akhlak Tasawuf, saya ucapkan selamat pagi yang mengakses perkuliahan di pagi hari, selamat siang yang mengakses perkuliahan di siang hari, dan selamat sore bagi mereka yang mengakses perkuliahan di sore hari. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pekan terakhir sebelum UTS. Ya, nanti video ini insya Allah akan disambung dengan video yang lainnya untuk menggenapi beberapa pertemuan yang seharusnya kita jalani di dalam setengah semester pada semester ini. Kawan-kawan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini atau pada materi kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu akhlak dan hubungannya dengan ilmu yang lain. Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas tentang yaitu antara akhlak dan suluk. Nah kawan-kawan, sebelum kita mulai pada pertemuan kita, jangan lupa selalu persiapkan alat-alat tulis untuk mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan materi hari ini yang kalian anggap penting. Nah, langsung saja. Di judul ini adalah perkembangan ilmu akhlak dan hubungannya dengan ilmu yang lain. Maka pada tahapan yang pertama kita akan membahas secara singkat tentang perkembangan ilmu akhlak. Nah, kawan-kawan yang saya cintai, di layar yang panjenengan lihat di sini ada fase perkembangan ilmu akhlak dan etika. Ini ada beberapa hal yang kita lihat. Pertama tentang bintik-bintik merah, hijau, merah, kemudian biru dan seterusnya. Ini fase pra-Islam. Kemudian di sini ada fase Islam, kemudian ada fase modern. Nah, apa sih maksudnya? Ini adalah semacam kode-kode yang kemungkinan kalian punya interpretasi atau pemaknaan yang berbeda-beda terkait tentang apa yang saya sampaikan di dalam slide ini, agar pemaknaan kalian atau kita itu menjadi pemaknaan yang satu. Maka izinkan saya untuk menerangkannya. Di mana fase pra-Islam ini maksud saya adalah terkait tentang pemahaman akhlak yang di luar Islam, tetapi terjadinya sebelum peradaban Islam dalam tanda kutip, ketika Kanjeng Nabi hadir di semesta alam ini. Kemudian fase modern adalah zaman dimana ketika yang kita lakukan saat ini. Nah, di judul ini ada fase perkembangan ilmu akhlak dalam kurung etika. Ketika Islam belum hadir, artinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sang Muhammad atau baginda Nabi Muhammad belum lahir, peradaban manusia sudah ada, terutama di Yunani. Di Yunani di situ ada filosof-filosof terkenal, Aristoteles, Socrates, Plato dan lain sebagainya. Maka karena mereka tidak berdasarkan kepada ajaran agama tertentu, terutama tidak berdasarkan Islam, maka tingkah laku manusia yang berkaitan dengan akhlak itu tidak merujuk kepada kitab tertentu atau kitab suci tertentu, melainkan kepada pemikiran-pemikiran hasil perenungan yang mendalam oleh para filosof itu, kemudian tercerna maksud saya ke dalam sebuah pemikiran bahwa manusia itu ada hal-hal yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, yang seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan, baik patut dan tidak patut, itu sandarannya bukan terhadap kitab suci tertentu atau agama tertentu, melainkan terhadap hasil karya cipta atau hasil pemikiran yang mendalam oleh para filosofnya. Nah, adapun di dalam Islam, fase Islam maksudnya akhlak yang dimaksud di dalam ajaran agama kita itu tidak hanya semata-mata karena olah fikir ke manusia bahwa perbuatan itu
patut dilakukan atau tidak patut dilakukan, melainkan bersandar pula kepada ajaran-ajaran agama, baik di dalam Al-Quran, misalnya terkait tentang berakhlak kepada orang tua, tidak boleh berkata kasar, itu ada sandaran hukumnya. Misalnya wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Termasuk ketika Islam mengajarkan tentang akhlak kepada tetangga, maka ada sandaran hukumnya di dalam Al-Quran, ya, di dalam wahyu, di dalam ajaran kita, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah, kemudian di dalam fase modern, maksudnya fase modern itu apa Pak Topo ya? Ini sebenarnya maksud di dalam simbol atau tulisan fase modern ini adalah zaman di mana pertentangan antara paham akhlak atau etika yang dianut di dalam Islam dan etika yang dianut di dalam Barat. Barat ini maksudnya lebih merujuk kepada gaya hidup non Muslim yang tuangkan atau diijawantakan oleh masyarakat Eropa. Di sini nanti yang kita bahas tentang sekularisasi Barat, kemudian Islam yang terbaratkan. Nah, perkembangan akhlak atau etika di dalam kehidupan orang-orang Barat dalam tanda kutip non-Muslim itu sudah berbeda sama sekali dengan ketika mereka berada pada zaman keterkungkungan gereja. Bahwa zaman dahulu ya ini sudah di luar Yunani ya, sudah di luar prasejarah, di luar maksud saya pra-Islam dan di luar juga masa sejarah terkait tentang Yunani. Di poin pertama, mohon maaf ya, ketika sekularisasi Barat, ini maksud saya adalah zaman di mana Barat sudah mengalami budaya yang jauh berbeda dengan dibandingkan ketika Barat masih terkungkung oleh gereja. Pada waktu gereja masih menguasai masyarakat Barat, itu gereja mendoktrin masyarakatnya termasuk juga terkait tentang ilmu pengetahuan, bahwa yang dimaksud dengan akhlak etika ya sesuai dengan yang dimaksud dengan gereja. Tetapi setelah abad Renaissance atau abad yaitu kegelapan menuju keterangan dalam versus orang-orang Eropa, maka yang dimaksud dengan akhlak atau etika itu tidak harus bersandar, bahkan mungkin bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Terus berkaitan berasalnya atau masdarnya dari mana? Ya dari nilai-nilai sekuler yang ada di Barat, bahwa terkait tentang menghormati pandangan orang lain, kebebasan beragama, kemudian hak asasi manusia, di mana nilai-nilai tersebut kadang-kadang tidak berangkat dari yaitu kitab suci atau ajaran agama tertentu, bahkan bisa suatu saat terjadi antara apa yang menjadi nilai yang dianut oleh orang Barat saat ini bertentangan dengan apa yang dianut oleh orang Barat pada zaman dahulu ketika ajaran-ajaran gereja masih mengkungkung mereka. Kemudian di poin yang kedua, Islam yang terbaratkan. Maksudnya apa ini Pak Topo? Yaitu perkembangan akhlak atau etika di mana mayoritas umat, bukan mayoritas ya, umat Islam itu kemudian tidak lagi menggunakan ajarannya secara kafah terkait tentang etika atau akhlak ya. Jadi maksudnya bagaimana? Ada fase di mana orang-orang Islam itu mengambil yaitu pedoman hidupnya sebagian dari ajaran agama ya, agama Islam, tapi sebagian lagi misalnya dari apa yang menjadi pedoman orang Eropa kaitannya dengan akhlak, misalnya seperti ini. Ada ajaran-ajaran yang tetap diambil tentang menghormati tamu, tentang berakhlak kepada orang tua dan lain sebagainya, tetapi juga ada ajaran-ajaran Eropa atau Barat yang kemudian diambil juga di dalam pandangan hidupnya. Misalnya adalah
amar ma'ruf nahi munkar, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ajaran di dalam Islam yang tersebut di dalam firman Allah, kuntum khaira ummatin takhruj kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bahwa ajaran di dalam Islam amar ma'ruf nahi munkar, ya, perintah mengajak kepada kebaikan dan melarang terhadap perbuatan yang mungkar itu adalah satu kesatuan utuh, ya, satu kesatuan utuh yang kaitannya dengan akhlak. Di mana Pak? Satu kesatuan utuh yang menjadi hal yang harus dilakukan oleh umat Islam, kaitannya dia berakhlak kepada Tuhannya di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan, di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, maksud dari fase modern di mana ada kelompok atau pandangan di dalam umat Islam yang terbaratkan ini adalah mereka misalnya yang mengambil bahwa amar ma'ruf itu harus jalan, tetapi nahi munkar tidak perlu jalan, karena orang mengajak sholat oke, mengajak zakat oke, mengajak mengaji oke, tetapi ya janganlah mengajak menahan orang-orang yang misalnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan agama, misalnya orang yang homoseks, kemudian orang yang lesbi, kemudian orang itu ya tidak perlu diganggu gugat selama tidak mengganggu selama tidak mengganggu kita, tidak perlu orang-orang seperti itu kita larang, karena melarang mereka juga bertentangan dengan toleransi. Nah, seperti ini yang saya maksudkan di dalam poin Islam yang terbaratkan. Jadi perkembangan akhlak atau etika yang ada di dunia ini bisa kalian lihat di dalam tiga. Yang pertama tentang pra-Islam, maksudnya adalah Yunani atau Eropa kuno, kemudian fase Islam, kemudian fase modern yang merambah kepada orang Barat yang telah sekuler, kemudian orang Islam yang terbaratkan. Ini Islam terbaratkan ini maksudnya ya bahasa halus dari Islam yang sudah tersekulerisasi. Nah,